Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Silakan berjabat tangan di kiri kanan Bapak Ibu, anak-anak, depan belakang. Sampaikan salam paling bagus untuk mereka. Ya, terima kasih. Kekasihku, kasihku, kehidupanku. Tema perenungan dalam minggu ini dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 17. Kekasihku, kasihku, kehidupanku. Yang kalau duduk baku sebelah dan dia suami atau istri, sampaikan, kekasihku, kasihku, kehidupanku. Mama Femi dan Opa. Iya. Iya, kalau terabaku sebelah dan suami istri jangan kasih tahu. Yang bilang, kekasihku, kasihku, kehidupanku. Nanti pulang baru kasih tahu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kata mesra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai lekat dan padu. Kondisi mesra ini biasanya terjadi kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang jatuh cinta atau sebaliknya. Cinta ini membawa pasangan yang saling mencintai itu terpadu satu terhadap satu dengan yang lain, melekat satu dengan yang lain. Sapaan mesra pun diberikan kepada pasangan. Dalam bacaan kita, Bapak Ibu dapat lihat di ayat 8, 9, dan 10 dengan perkataan kekasihku. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu, kecuali hanya dengan perilaku yang menyatu, yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan oleh maut sekalipun, itu dapat ditunjukkan dengan perilaku hidup. Tidak sebatas kata-kata kau kekasihku. Tidak seperti itu, tapi dengan perilaku hidup. Dapat dimengerti Bapak Ibu Saudara, kalau orang sedang jatuh cinta, biasanya membuat pernyataan-pernyataan yang tidak mudah diwujudkan. Seperti kekasihku, saya mau hidup dengan engkau sehidup semati. Oh, perjalanan tengah begini, lain ke kanan, lain ke kiri. Sekalipun pernyataan itu Bapak Ibu Saudara tidak mudah untuk diwujudkan. Tapi itulah ungkapan cinta, ungkapan kemesraan, ungkapan untuk mau melekat, ungkapan untuk mau terpadu menjadi satu. Hubungan yang mesra itu dalam bacaan kita di Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 17 digambarkan dalam kegirangan sang kekasih yang hendak berjumpa dengan orang yang dicintainya, yang disapa dengan panggilan mesra, manisku, jelitaku. Ayat 10 bacaan kita. Hubungan yang mesra ini Bapak Ibu Saudara digambarkan pula dengan hubungan Yesus dengan jemaatnya. Misalnya kitab Wahyu menggambarkan sebagai pengantin perempuan dan suaminya. Pengantin perempuan dan mempelai anak domba. Wahyu 21 ayat 2 dan Wahyu 9 ayat Wahyu 21 ayat 2, 9 dan Wahyu 22 ayat 17. Untuk apa sih sang kekasih ini menjumpai mempelai perempuan itu? Bukan untuk ajak jalan-jalan, Bapak Ibu Saudara. Melainkan dia mengajak kekasihnya ini, mempelai perempuan ini untuk bekerja. Perhatikan ayat 10. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ada alasan ajakan bekerja tersebut yaitu karena musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Ayat 11 bacaan kita. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti,
dan sudah berlalu. Alasan itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya mengenai musim, tetapi juga mengenai tuaian yang mulai berbunga dan berbuah. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak. Baunya, bangunlah manisku jelitaku, marilah. Ayat 13 bacaan kita. Ini ajakan untuk bekerja Bapak Ibu, bukan untuk santai. Karena musim memangkas telah tiba. Ayat 12 bacaan kita. Sekalipun ajakan tersebut adalah ajakan sang kekasih kepada pengantin perempuan, namun hubungan Kristus dengan jemaat digambarkan pula sebagai hubungan suami dan istri. Bapak Ibu dapat lihat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Maka ajakan untuk bekerja tersebut dapat dihayati dalam kerangka panggilan Kristus kepada jemaatnya untuk bangun dan bekerja. Gereja hari ini tidak bisa santai. Gereja hari ini tidak bisa bermalas-malasan. Sebab musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga. Tibalah musim untuk memangkas. Ayat 11 dan ayat 12. Gereja Bapak Ibu Saudara telah menyadari sungguh bahwa saat ini bukan waktu untuk santai, melainkan waktu untuk bekerja. Karena musim memangkas telah tiba. Gereja tidak boleh santai dan bermalas-malasan menghadapi kekafiran baru dalam jemaat, yaitu kondisi di mana ada banyak orang Kristen tidak lagi beribadah kepada Kristus. Itu kekafiran baru Bapak Ibu. Dalam hal ini banyak sekali jemaat-jemaat kita ibadah minggu hanya dihadiri hanya sebagian orang. Orang lain hanya santai, orang lain hanya bermalas-malasan di rumah, orang lain pilih untuk kunjungi tempat-tempat wisata, untuk senang-senang. Ini gejala Kristen tanpa Kristus yang patut disikapi dengan serius oleh kita semua. Tidak hanya itu, ada orang juga datang ke gereja. Minggu kemarin saya katakan, ada orang hanya datang ke gereja sebagai rutinitas. Hari Minggu saya tahu saya mau pergi gereja, tapi tidak menjadikan itu sebagai kebutuhan hidupnya. Pulang tanya, tadi pendeta khotbah apa? Pendeta hanya khotbah di Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 17. Isinya saya tertawa. Jadi kita tidak hanya bicara orang yang telah datang gereja, tapi mungkin orang yang datang gereja juga datang hanya sebagai rutinitas. Saya harap kita saat ini datang tidak hanya rutinitas, tapi kita butuh bersekutu, kita butuh Tuhan dalam ibadah ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai pekerja-pekerja dalam gereja tidak bisa lagi diam menghadapi kondisi Kristen tanpa Kristus tersebut. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam terang misi gereja, GKI di tanah Papua pun peduli terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat dengan berkomitmen menjadi gereja pembawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam kondisi di mana masyarakat tidak mengalami keadaan baik-baik saja hari ini. Di bidang hukum, ekonomi, dan sosial. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai warga gereja, kita hadir untuk bekerja dan berjuang menegakkan keadilan itu. Di tengah kondisi sosial yang diwarnai konflik dan ketegangan, saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai warga gereja hadir, bekerja dan berjuang, mewujudkan perdamaian, bukan untuk jadi batu sandungan di tengah-tengah kondisi-kondisi tersebut. Bahkan ketika masyarakat tidak mengalami hidup yang sejahtera, saya dan Bapak Ibu Saudara berjuang bagi kesejahteraan itu. Untuk apa kerja keras dan perjuangan ini dilakukan? Untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah yang telah dihadirkan oleh Sang Kekasih kita, Yesus Kristus, yang telah datang dalam kemenangan dengan melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit,
Di atas bukit Golgota pada salib, dari mana Yesus berseru, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Karya keselamatan diselesaikan dengan sempurna. Golgota, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar bukit kematian, tapi bagi orang percaya adalah bukit kemenangan dan kehidupan. Sudah selesai. Jadi bukan sekedar Yesus dibawa di bukit Golgota disalibkan. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar Yesus mati di atas kayu salib. Bukan itu. Tapi bagi orang percaya bukit Golgota adalah bukit kemenangan, bukit pengharapan, bukit kehidupan bagi setiap kita. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara, kita juga wajib hadir membawa itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Di atas bukit itu manusia, secara khusus kita warga gereja, meloncat-loncat kegirangan dan sukacita atas kemenangan yang dikerjakan secara sempurna oleh Sang Kekasih kita Yesus Kristus. Dan ini hendaknya memotivasi kita sebagai warga gereja untuk membangun hubungan yang mesra dengan Sang Kekasih kita tersebut, yaitu Yesus Kristus. Jangan karena ada mau baru cari Yesus. Kalau senang-senang, sio, Yesus jauh sekali, dilupakan. Motivasi itu bahwa bukit Golgota adalah bukit kemenangan, sukacita, pengharapan, dan kehidupan, itu harus memotivasi kita untuk membangun hubungan yang akrab dengan Sang Kekasih Yesus Kristus. Kemesraan hubungan itu antara lain terlihat dalam kehadiran dan persekutuan kita. Sebagai respon iman atas kemenangan yang diberikan Sang Kekasih kita, Yesus Kristus, kita patut dengar dan ikut panggilannya. Ayat 10 sampai dengan 12. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bangunlah warga gereja, bangunlah warga GKI, mari bekerja dan berjuang untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah, agar setiap orang mengalami kehidupan yang adil, damai dan sejahtera itu. Kita harus bangkit dari rasa nyaman yang semu, yang membuat kita masa bodoh dengan orang lain, tidak dapat berbuah apa-apa dalam pekerjaan kita dan berjuang bagi kebaikan banyak orang. Bangkit, bangun dari rasa nyaman itu, hilangkan rasa masa bodoh dengan orang lain. Jangan buat kita tidak bisa bekerja apa-apa, tapi mari kita berjuang, mulai dari kehidupan keluarga kita dulu. Memberikan rasa nyaman bagi keluarga kita. Membangkitkan rasa itu dalam keluarga kita, baru kita keluar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memenuhi panggilan untuk bekerja dan berjuang bagi kerajaan Allah bukan tanpa tantangan. Ada tantangannya, ayat 15 bacaan kita. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Bapak Ibu Saudara, rubah, binatang kecil di hutan yang merusak tanaman yang mulai berbunga. Kalau rubah itu tidak ditangkap, maka akan sia-sia pekerjaan sang mempelai ini, laki-laki dan perempuan. Maka sia-sialah pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kedua mempelai ini. Karena itu, pengantin perempuan meminta kekasihnya, tangkap rubah-rubah itu, sebab rubah-rubah itu akan mengganggu tanaman yang sudah memekar itu. Kita bangkit untuk bekerja bagi kerajaan Allah, mewujudkan tanda-tandanya dalam kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Namun tugas panggilan ini harus dilakukan dalam persekutuan dan kesatuan dengan Sang Kekasih kita, Yesus Kristus. Sebab dialah gembala yang baik, yang mengembalakan umat milik kepunyaannya. Dialah gembala yang menjaga kita dari rubah-rubah kecil yang merusak pekerjaan dalam kebun anggur kerajaan Allah. Rubah-rubah yang merusak pekerjaan pelayanan untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Itu bisa berasal dari luar, tapi juga bukan tidak mungkin dari dalam kita sendiri. Kita bekerja
tapi untuk kepentingan diri sendiri, itu merupakan rubah yang merusak tatanan persekutuan dan kesatuan kita sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Kita bekerja dan melayani, tapi untuk cari nama, itu rubah-rubah yang merusak pekerjaan dalam kebun anggur Tuhan. Kita bekerja dan melayani, tapi tidak menurut kehendak Tuhan, itu rubah-rubah yang sedang merusak rancangan damai sejahtera Allah bagi kebaikan umatnya. Belum lagi serangan rubah-rubah dari luar yang menghambat pekerjaan dan menggagalkan pekerjaan pelayanan gereja bagi kemanusiaan. Karena itu, persekutuan dan kesatuan kita dengan Sang Kekasih Yesus Kristus, Gembala yang agung, harus semakin mesra dan kokoh, agar kita memiliki kekuatan untuk menghadapi rubah-rubah kecil yang merusak dan menghambat pekerjaan dan pelayanan bagi kerajaan Allah. Kita benar-benar harus ada di dalam Kristus, sebab segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian ini mari kita bawa pulang, kita belajar dengan baik. Jadikan Kristus sebagai kekasih, kasih saya, kehidupan saya, yang akan menuntun perjalanan kehidupan saya dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Tadi firman katakan, ada rubah-rubah kecil yang bisa menghalangi kita dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan itu. Tapi ketika kita melekatkan diri pada kekasih kita, kasih kita, kehidupan kita, Sang Gembala yang agung itu, Sang Kekasih yang agung itu yaitu Yesus Kristus, maka kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi rubah-rubah kecil itu dalam setiap tugas tanggung jawab pengabdian kita. Mari terus melekatkan diri pada Sang Kekasih kita Yesus Kristus. Mari padukan hati kita dengan Sang Kekasih kita Yesus Kristus, dan biarlah Yesus Kristus yang akan menuntun setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati firman. Tuhan menolong kita semua.